wabarakatuh. Saya M. Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai bentuk tugas dari aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Hendra Sufianto sebagai guru mapel bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pelanakan. Baik, mungkin bisa langsung saya mulai ya Pak Hendra ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi Bapak Hendra mungkin sudah tahu ya bahwa pada hari ini saya akan melaksanakan percakapan observasi. Baik, rencananya Pak Hendra ini untuk observasinya di kelas berapa dan waktunya kapan? Untuk observasinya saya di kelas 10 TKI. Kelas 10 TKI. Jam pertama dan jam kedua. Iya. Rencananya hari apa ini? Hari Rabu, Pak. Rencananya hari Rabu. Iya. Baik, Pak Hendra, teman sebelum dilakukan kegiatan observasi di kelas, sebelum saya nanti mengamati Pak Hendra secara langsung, saya di sini akan melaksanakan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai persiapan sebelum kegiatan observasi di kelas. Mungkin saya langsung mulai untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Hendra, kira-kira tujuan yang ingin Pak Hendra capai pada saat melaksanakan kegiatan di kelas itu apa saja kira-kira? Untuk materi ini kan Pak, Untuk materi pada saat observasi nanti. untuk tujuan pembelajaran kali ini peserta didik dapat menguasai materi dan mampu menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi, serta nanti yang berikutnya peserta didik itu mampu mempresentasikan di depan kelas. Di depan kelas. Ya. Jadi kalau saya bisa ulangi, nanti ada dua tujuan yang Pak Hendra capai. Ya. Yang pertama itu nanti peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian nanti setelah bisa memahami tentang struktur laporan teks hasil observasi, baru nanti yang Bapak Hendra harapkan dari peserta didiknya itu nanti biar bisa mempresentasikan juga di depan kelas. Berarti nanti mungkin per kelompok atau individu nanti? Per kelompok. Per kelompok nanti Pak ya. Oke, baik. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Kira-kira untuk area pengembangannya itu apa saja yang ingin Pak Hendra capai nanti pada saat melaksanakan kegiatan observasi? Nah, di sini untuk peserta didik ada dua Pak ya. Ada dua. Untuk aspek kognitif dan psikomotorik. Nah, untuk aspek kognitif itu peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi tadi. Nah, yang kedua, yang psikomotorik itu yang peserta didik dapat berbicara di depan kelas. Di depan kelas Iya. tadi. Berarti tidak jauh berbeda dengan yang tujuan ingin Bapak Hendra Iya, capai tadi. iya, Jadi iya. dari segi kognitif dan juga psikomotorik. Iya. Nah, kalau dari itu kan untuk peserta didiknya ya Iya. Pak Hendra. Kalau dari gurunya sendiri itu kira-kira seperti apa? Ada nggak area yang ingin Bapak Hendra kembangkan pada saat kegiatan tersebut? Untuk saya sebagai guru itu lebih ke pengelolaan kelas dan pemahaman materi saja Pak. Pengelolaan kelas dan pemahaman Iya. materinya nanti. Jadi Iya. mungkin nanti yang ingin saya juga observasi terkait dengan pengelolaan kelasnya seperti apa, kemudian bagaimana pemahaman materinya Pak Hendra yang disampaikan kepada anak-anak Iya. juga seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang lain ya Pak Hendra. Iya. Kemudian kira-kira Pak Hendra nanti itu pada saat pelaksanaan observasi ada model pembelajaran apa yang ingin Pak Hendra pakai? Di sini saya lebih ke problem based learning ya Pak. Problem Based bisnis learning. PPL PPL, ya, ya. bukan PJBL ya Pak? Bukan. Bukan PJBL. Kalau PJBL kan nanti terkait dengan Proyek. proyek Iya. yang ingin dicapai. Iya. Padahal waktunya di sini kan hanya berapa? 2 kali 45 menit. Seperti hanya 2 GP 2 saja. GP. Nah, kemudian strategi yang mungkin Pak Hendra akan laksanakan di kelas itu strateginya mungkin apa saja? Kita menggunakan media nggak? Kalau media Pak cuma PPT mungkin atau Canva. PPT atau Canva? Iya. Selanjutnya diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok itu baru mereka mempresentasikan materi tersebut. Hasil pengerjaan pada saat diskusi. Iya. Berarti ya. Oke. Berarti yang jelas nanti pada saat Pak Hendra itu mengajar di kelas pasti ngambil nilai ya kira-kira. Iya. Ngambil nilai pasti ya. Iya, pasti, Pak. Nah itu yang ingin saya tanyakan juga. Kira-kira ada penilaian apa saja yang ingin Bapak Hendra lakukan pada saat mengajar di kelas tersebut? Untuk pengambilan nilai itu penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Berarti ada Ada tiga. Ada sikap, Pengetahuan dan keterampilan. Yang sikap ini kira-kira gimana, Pak? Ya, saat mereka observasi, bagaimana sikap mereka, bagaimana terhadap kelompok mereka, sikap-sikap mereka terhadap kelompok mereka. Oh, misalkan ada anak yang mungkin pasif, aktif, nanti Pak Hendra langsung mengambil penilaian sikap secara langsung. Ya. Itu yang sikap. Kalau yang pengetahuan, ya ketika mereka dalam kelompok tersebut membuat teks laporan tersebut, nah di situ saya juga mencatat nilai-nilai dan keaktifan mereka, hasil kerja, ya, hasil yang sudah ditulis oleh masing-masing kelompok ya. Itu berarti yang pengetahuan. Kalau yang keterampilan, bagaimana kira pengambilan nilainya nanti? Nah, nanti saat mereka presentasi ya Pak ya. Saat presentasi. Setelah kelompok itu, iya. Terus bagaimana kira-kira? Pada saat presentasi nanti Pak Hendra mengambil unjuk kerja. Iya. Kemampuan anak mana yang kemampuan berbicaranya baik sama yang tidak seperti itu. Iya, dan bagian-bagian mereka atau bagian-bagian mereka dalam kelompok mereka masing-masing itu, entah itu dari notulen, moderator dan pemateri, penyampai materi, penyaji itu. Oh, jadi ada bagian-bagiannya dan masing-masing Ada bagian itu nanti ada penilaian tersendiri. Tersendiri, Pak. Baik, berarti nanti ada penilaian. Iya. Yang jelas Pak Hendra pasti sudah membuat rubrik penilaian yang seperti apa nanti? Sudah siap ya? Siap, Pak. Oke, mungkin itu mungkin yang bisa saya tanyakan kepada Pak Hendra. Tetapi nanti semoga Pak Hendra pada saat hari Rabu jam pertama jam kedua melaksanakan observasi itu, Pak Hendra lancar kegiatan observasinya. Kemudian semoga kegiatan observasinya ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Hendra. Yang jelas Pak Hendra kan pasti sudah merencanakan lewat modul ajar, dan semoga apa yang dilakukan pada saat kegiatan observasi tersebut sesuai dengan modul yang ada di modul yang sudah disiapkan. Ya, jadi itu Pak Hendra mungkin ini bisa menjadi penyemangat, motivasi buat Pak Hendra biar lebih lancar lagi dan lebih mempersiapkan diri. Karena nanti pada saat saya mengobservasi Pak Hendra di kelas, dari beberapa yang sudah Pak Hendra sampaikan itu nanti pasti akan saya amati. Kira-kira ada tidak kira-kira seperti itu? Apakah ada beberapa hal yang sintak yang mungkin tidak dilakukan oleh Pak Hendra, itu nanti akan saya amati. Kira-kira sudah siap Pak Hendra untuk hari Rabu? Insya Allah siap, Pak. Insya Allah sudah siap. Oke, itu saja Pak Hendra ya untuk praobservasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama lagi, semoga apa yang Pak Hendra lakukan nanti lebih maksimal dan lebih semangat. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita sudah berada di sini pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Roni Kenapa? Yang sakit kita doakan bersama ya, semoga mereka cepat sembuh. Untuk pertama ketua kelas Bapak minta siapa? Amin untuk tidak ini sebelum pelajaran dimulai. Siapa tadi? Roni siapa? Kelas 10 TKI ya? Iya. Punya izin? Ya. Kayaknya kalian tegang deh. Kalian tegang kayaknya. Coba yang pertama, Bapak masih banyak melihat sampah.
di bawah bangku kalian. Tolong diambil anak-anak yang belum tahu ya. Buat. Satukan aja buat. Udah? Udah? Kalian kayaknya tegak, ayo. Biar relax. Bapak minta kalian berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Ajukan tangan ke atas, tangan kanan, semuanya. Oke, satu. Semuanya. Sekarang dengarkan perintah Bapak. Bapak ingin kalian menunjuk anggota tubuh kalian. Ya, paham? Bapak ingin kalian menunjuk kaki kalian. Nah, Bapak ingin menunjuk kepala kalian. Nah, bagus. Sekarang Bapak ingin kalian menunjuk papan tulis. Yang selanjutnya Bapak ingin kalian menunjuk mata kalian. Bagus. Selanjutnya Bapak ingin kalian menunjuk jendela. Selanjutnya Bapak ingin kalian menunjuk telinga kalian. Oke, sudah cukup. Tetap berdiri cukup tangan di bawah. Apakah ada yang salah? Ada. Berarti kalian kurang fokus. Kenapa? Karena perintah dari Bapak kalian menunjuk anggota tubuh. Oh iya. Ya, ada yang sadar? Ada yang sadar? Berarti tadi benda apa? Oke. Sekarang untuk silakan dulu. Untuk menguji kefokusan kalian kembali. Sekarang Bapak ingin bermain tebak kata, ya? Ya. Ini untuk mengasah kalian lebih fokus. Untuk beritanya ya, di sini ada huruf banyak, kelihatan. Ya. Di sini kalian membentuk kata IKL dan bisa menjawab atau mau bertanya kalian mengajukan tangan ya. 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 Untuk soal pertama, siapa yang ingin menjawab? Alvin saja. Alvin. A. Ini Vin, dibentuk kata Vin, bisa Vin? Enggak, ditambah ya. Yang lain. Cynthia. Nomor 1 Cynthia. Berdiri dulu Cynthia. Kalau mau jawab, berdiri. Apa Vin? Baru. Kalian tidak hanya untuk menebak kata, tapi kalian juga harus paham makna dari kata yang kalian sebutkan. Harus juga Pak Cynthia. Wangi bagus. Duduk Cynthia. Terima kasih Cynthia. Yang kedua. Bapak. Rumah. Benar. Apa rumah? Tempat kita tinggal. Tempat hunian. Manusia. Yuk, selanjutnya. Amin dulu. Murah. Bagus. Benar anak-anak? Benar. Bagus. Murah. Artinya apa? Hidup. Yo, sekarang cukup ya kuisnya? Ya. Cukup kan? Sudah merasa lumayan encer? Ya. Sudah ya? Ya. Oke, apa lanjutkan?
lanjutkan. Kemarin kita belajar apa? Bukan. Kemarin kita belajar itu pengertian dan ciri laporan hasil observasi. Untuk sekarang kita akan belajar struktur teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang Bapak ingin mencoba menanyakan apa sih pengertian struktur laporan teks hasil observasi itu? Apa? Proses memperoleh data atau informasi melalui pengamatan. Oke, ciri-ciri ada yang sini. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Bersifat objektif. Berdasarkan fakta. Berdasarkan ada yang bisa menjelaskan apa itu bersifat objektif? Ada yang ingin menjelaskan? Amin. Maksudnya bersifat objektif itu misalkan kita mau melakukan fakta. Ya. Jadi kan kalau kita mau melakukan pengamatan harus ada sesuatu objek. Ya. Objektif ada yang ingin menjawab lagi? Yang terakhir, artinya Menjelaskan secara rinci tidak dirangkum. bagus. Nah, karena dalam ciri-ciri ini disajikan secara lengkap, oleh karena itu kita akan masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Bagus. Selanjutnya ya. Sebelum masuk ke struktur, kalian perlu memperhatikan tujuan pembelajaran. Yuk, yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan informasi berdasarkan fakta. Ya. Yang kedua, memberikan informasi secara objektif dan faktual sesuai hasil pengamatan yang didapatkan kalian di lapangan. Ya. Bagus, tepuk tangan kalian. Oke. Sekarang kita masuk ke struktur ya. Struktur. Di sini ini adalah struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang dalam sebuah pengamatan tentunya kalian harus terdapat judul. Ya. Judul itu maksudnya bisa dikatakan sebagai tema. Bisa jadi. Ayo. Ngomong. Yuk sekarang. Deskripsi terdapat dua deskripsi. Yang pertama deskripsi bagian. Misal, Bapak kan nanti di materi Bapak yang slide selanjutnya ini kan Bapak akan membahas tentang tumbuhan. Di bagian tumbuhan itu biasanya ada apa saja? Akar, batang, dan daun. Oke. Akar, batang, daun, buah. Bagus sekali. Nah, di situ kan itu disebut deskripsi bagian. Dan ada deskripsi manfaat itu menjelaskan tentang manfaat di setiap bagian tersebut. Ya, paham? Dan selanjutnya datang. Oke. Coba Bapak ingin menanyakan. Gambar apa itu di depan? Gambar apa? Kalau kalian ingin mengobservasi atau mengamati pohon kelapa, judul kalian apa?
Selanjutnya untuk klasifikasi umum pohon kelapa ada yang ingin dikatakan? Amin. Pohon kelapa. Sini kan, maju aja nih. Amin. Ya, depannya dong, teman dong. Pohon kelapa merupakan tumbuhan yang dapat digunakan, yang mana semua bagian-bagian dalam tumbuhan ini dapat bermanfaat bagi manusia. Itu Pak. Barang-barangnya ada. Ya, Bapak kasih contoh sedikit saja ya. Ini. Kalian tahu nggak kan kalian ini kelas PTKI kan? Ada yang tahu nama Latin pohon kelapa? Bahasa Latin pohon kelapa itu adalah, kalian baca ya. Yo, kalian baca. Ya, sekarang Bapak ingin memberikan penjelasan umum dulu ya. Pohon kelapa biasanya banyak ditemukan di daerah-daerah. Pohon kelapa berasal dari benua Amerika Selatan. Di Indonesia banyak ditemukan pohon kelapa dan orang-orang Indonesia sangat menggemari pohon kelapa karena memiliki banyak manfaat dari daun sampai akar. Ya, lebih banyak dan seterusnya kalau memang masih ada. Ya, sekarang Bapak minta karena tadi ada deskripsi manfaat dan deskripsi bagian. Kan ini termasuk deskripsi bagian. Saya akan menanyakan deskripsi manfaat dari setiap bagian tersebut. Yang pertama, ya yang pertama memang sudah manfaat dari itu apa? Jawab. Ayo. Kalau gak ada bunga Pak, gak ada bunga kan? Bunga dulu baru bunga. Membantu proses tumbuhan. Akar itu fungsinya juga menopang batang-batang dari tumbuhan kelapa tersebut. Terus selanjutnya Batang itu kan bisa atau alat bangunan. Oke. Selanjutnya di sini kan kalian sudah pernah Bapak bentuk kelompok ya? Kelompok satu siapa saja? Saya. Kelompok satu di sini, Bapak kita di sebelah sini. Kelompok dua di tengah, kelompok tiga. Karena ada 3 kelompok, jadi di sini Bapak menyiapkan 3 tabel untuk kelompok 3, untuk kelompok 2, untuk kelompok 1. Tunggu. Bapak jelaskan. Coba kalian baca di LKPD kalian. Baca di LKPD kalian. Ada yang tidak mengerti? Coba. Kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang ada di LKPD tersebut. Ya. Sekarang berkelompok. Kalian boleh menggunakan HP sebagai bahan referensi. Ya. Atau buku tulis atau buku pelajaran terserah kalian. Yang penting referensi. Ya. Coba sambil dikerjakan secara. Perhatikan anak-anak. Bapak minta jangan cuma 1-2 orang yang aktif ya. Kalian juga harus membantu mencari dan membantu berpikir. Kontribusi kalian dibutuhkan. Ada yang ingin bertanya? Ada. Kelompok 2. Ya. Apa? Iya, yang kasih
Biasa. Iya. Lanjut. Untuk tabel kalian mengerti kan bagaimana cara tulisannya? Ya. Oke. Lanjutkan, lanjutkan. Dan manfaatnya juga kalian bisa sebut dua saja, tidak usah. Misal ada 5 manfaat, jadi kalian cukup menyebutkan 2 manfaat saja. Untuk yang di tabel, iya, gimana? Berarti dari awal ya, dari penjelasan umum sampai manfaat. Kesimpulannya juga ini sudah ada. Yang nomor 4 kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Yang nomor 4 itu cara pengerjaannya gimana? Ya tahu. Tahu? Tahu. Bagus. Oke. Ayo, silakan. Sudah Kak. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Yuk, kelompok 2 dulu. Depan, silakan. Kelompok yang lain perhatikan ya. Kelompok yang lain perhatikan. Dari kelompok berapa? Perkenalkan dulu langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Safila Rasiana Damayanti. Nama saya Fitri. Silakan dibaca. LKPD, tes laporan hasil observasi. 1. Tentukan judul observasi atau pengamatan kalian, yaitu tentang pohon pisang. 2. Klasifikasi umum sesuai observasi atau pengamatan kalian. Pohon pisang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Merupakan tanaman pangan pokok utama di banyak negara seperti di Afrika dan di Asia. Buah pisang umumnya bisa dilihat di tanaman bebas di kawasan perkebunan ataupun di pekarangan rumah. Pisang adalah tanaman tropis yang memiliki banyak manfaat, mulai dari buahnya yang dapat dimakan hingga daunnya yang dapat digunakan sebagai pembungkus. Berikut ini adalah beberapa bagian dan manfaat pohon pisang. 1. Buah kaya akan serat, antioksidan dan vitamin C. Buah pisang dapat menjaga kesehatan jantung serta menjaga saluran pencernaan. 2. Daun berbentuk lancet memanjang dengan tangkai yang menjadi kerajinan taman, bahan makanan dan obat-obatan serta sumber vitamin dan mineral. Baik, itulah dari kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menyanggah atau menanyakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah buah pisang hanya dapat dimakan saja? Apakah ada manfaat lain selain dimakan? Ada. Ya, seperti itu. Seperti menjaga saluran pencernaan dan dapat menjaga kesehatan jantung serta penyakit-penyakit lainnya. Ya. Baik, mungkin ada lagi. Saya Ya, silakan. bisa kembali berdiri. Ya, bisa. Bikin makanan. Bisa bikin dari pisang juga. Ya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, silakan. Selanjutnya nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Perkenalkan, nama saya Febisa. Baik, saya akan membacakan penjabaran hasil observasi kami terhadap lebah madu. Lebah memiliki ciri fisik secara khusus. Sebagai serangga, lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang bersifat fatal bagi kesehatan dan seterusnya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada sanggahan dari kelompok lain. Itu bisa dibuat Ini dari kelompok 2 itu bertanya, madu lebah untuk bisa dibuat untuk obat apa saja? Baik, akan saya jawab. Yang pertama, bisa sebagai obat menjaga daya tahan tubuh, dan yang kedua mengobati batuk. Oke. Baik, ada lagi. Ada. Oke. Inilah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamaria. Nama saya Muhammad Alvin. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tentukan situasi atau pengamatan kajian. Yang jawabannya yaitu mengobservasi pohon asam Jawa. Dan yang kedua, klasifikasi umum sesuai observasi atau pengamatan kajian. Dan di sini jawaban kami yaitu pohon asam atau dalam bahasa Latin dikenal sebagai Tamarinus indica L.
Udah ya, cukup terwakili oleh Amin. Ya, bagus. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan berikutnya. Masih dalam teks laporan hasil observasi ya. Tentu lagi berapa sentinya daunnya tumbuh di hari keberapa ya. Terima kasih. Saya harap Bapak harap dalam belajar kalian begitu semangat ya. Tidak hanya pelajaran Bapak saja, tapi untuk semua pelajaran ya. Karena niat kalian di sini itu apa? Untuk mendapatkan bagaimana perasaan kalian hari ini pada pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi? Senangkah? Bahagiakah? Ayo. Oke, terima kasih. Bapak mohon. Mana tadi? Ketua kelas? Oh, amin. Dibimbing doanya nanti. Sebelum pelajaran ini berakhir, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan besok kembali bersama untuk belajar di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua PKI bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya M. Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan di pagi hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Bapak Hendra Sucianto, dan pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Rabu saya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Pak Hendra ya. Betul Pak ya? Betul, Pak. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Oke. Jadi bisa langsung saya mulai ya Pak ya? Bisa. Oke. Jadi nanti Pak Hendra saya akan melaksanakan kegiatan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Hendra laksanakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hendra hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kesempatan pagi ini tujuannya kenapa saya melakukan percakapan dengan Pak Hendra, yaitu saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah Bapak Hendra laksanakan di kelas. Akan tetapi nanti sebelum saya menyampaikan beberapa kelebihan maupun nanti kekurangan terhadap evaluasi yang sudah saya catat, maka saya akan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Hendra. Itu ya Pak ya. Jadi tetapi saya perlu mengapresiasi terlebih dahulu terhadap proses pembelajaran yang sudah Pak Hendra lakukan. Kalau misalkan guru yang ada di Indonesia itu mengajarnya seperti Pak Hendra di kelas, maka saya yakin anak-anak itu pasti hebat-hebat nantinya. Karena apa yang sudah Pak Hendra lakukan sangat membimbing murid dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Iya. Kira-kira mungkin saya langsung mulai pertanyaan yang pertama. Nah, untuk Pak Hendra, gimana kira-kira perasaannya setelah dilakukan observasi di kelas di Bohongan? Alhamdulillah saya merasa sangat puas ya Pak ya, dan senang karena anak-anak aktif begitu Pak, dan
sintak-sintak atau modul ajar itu sudah terpenuhi oleh anak-anak dalam kegiatan saya belajar mengajar. Betul, berarti Pak Hendra merasa sudah sangat puas, merasa sudah sangat bangga karena terkait dengan proses pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Pak Hendra lakukan berarti. Iya, Pak. Nah, kira-kira apakah Pak Hendra tersebut perasaannya seperti hari-hari yang lain atau seperti apa kira-kira setelah diobservasi oleh saya di kelas? Untuk perasaan saya sendiri ya sedikit kurang enak, Pak ya. Karena saya merasa anak-anak sedikit tegang, Pak. Anak-anak sedikit Iya. tegang. Ketika ada pengawas atau monitoring dari Bapak, mereka merasa diawasi gitu, Pak. Jadi apa ya? Biasanya saya mengajar itu mengalir karena anak-anak merasa diawasi. Ya gimana ya? Kayaknya anak-anak kurang berani gitu, Pak. Kurang berani. Iya. Ya, nanti mungkin itu juga termasuk salah satu nanti yang akan saya evaluasi, iya, Pak ya, iya, nanti di iya. akhir. Iya. Tapi sebenarnya saya masih lagi pertanyaan Oke, lagi, Pak ya. Iya. Lah, kalau boleh tahu, coba kira-kira ceritakan kembali, kira-kira seperti apa sih Pak prosesnya menurut Bapak sendiri pembelajaran di kelas? Untuk pelajaran kemarin ya sudah sesuai, Pak ya. Dari modul ajar yang saya bawa dan yang saya rancang begitu, Pak, mereka sudah bisa berjalan dan sesuai dengan urutan-urutan yang sudah saya susun dalam modul ajar tersebut. Nah, dan saat mereka diskusi juga mereka sudah mulai aktif, Pak, dalam kelompoknya masing-masing. Iya. Pak ya. Jadi dalam tiap kelompok itu siswa memiliki kontribusi masing-masing, Pak, begitu. Saya merasa puas. Merasa puas kemarin. Berarti setiap anggota dalam kelompok tersebut sudah sudah aktif, sudah dan sesuai dengan berkontribusi. perannya masing-masing. Iya. Pembelajarannya apa Pak kemarin kalau boleh tahu? Yang sudah dilakukan Materinya, Pak. Model pembelajarannya, Pak. Oh, model pembelajarannya PBL, Pak, PBL. Problem Based Learning. Kira-kira Iya. seperti apa? Apakah Pak Hendra sudah melaksanakan sintaknya semuanya atau bagaimana? Iya, Pak. Saya urutkan dari sintak-sintak yang sudah saya rancang di modul ajar tersebut dan alhamdulillah sudah terlaksana semua. Tapi mungkin nanti ada beberapa ya, Pak ya? Iya, Kalau mungkin dari kan saya. Bapak yang Iya, nanti mengawasi saya waktu itu. Siap. Ya. Kira-kira Pak Hendra selama melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin itu apakah ada hambatan atau beberapa tantangan yang mungkin Pak Hendra temui tersebut? Ada, Pak. Salah satu hambatannya tersebut ada beberapa anak yang mungkin memang minat belajar mereka itu kurang dan sehingga potensi yang mereka miliki itu kurang dimanfaatkan gitu, Pak. Kurang berani berarti. Kurang berani ketika mereka mau bertanya, ketika diskusi itu kan presentasi ada sesi tanya jawab, Pak. Ada yang agak malu-malu gitu, Pak. Agak malu-malu. Berarti penyebabnya anak tersebut Tidak memaksimalkan potensi tidak memaksimalkan yang potensinya mereka itu. miliki. Iya. Menurut Pak Hendra sendiri, kira-kira solusinya apa? Menurut Pak Hendra sendiri, kalau kalian Pak Hendra menemukan anak yang mungkin merasa malu-malu dan tidak memaksimalkan potensi yang ada pada anak tersebut, Mungkin saya bisa menunjuk langsung anak tersebut untuk bertanya agar merangsang lah untuk anak itu aktif dalam sesi tanya jawab tersebut, Pak. seperti itu ya. Karena kalau yang saya amati kemarin, Iya. bagi yang mau menjawab mengajukan tangan. Mengajukan tangan. Jadi Iya, Pak. untuk anak yang tidak mengajukan tangan berarti aman-aman saja kan seperti itu. Iya. Pak? Oh, Makanya nanti saya akan tunjuk secara langsung saja mereka dengan menyebutkan Iya, namanya kan menyebutkan seperti itu. nama. Iya. Ya, oke. Itu salah satu solusi yang luar biasa menurut saya Pak Hendra. Pak. Insya Allah. Sehingga nanti harapannya semua kelas itu punya peran masing-masing nanti. Yang merasa malu mungkin kalau sudah ditunjuk oleh Pak Hendra untuk diberikan kesempatan untuk mengemukan pendapat, maka mau tidak mau anak tersebut harus menyampaikan menyampaikan pendapatnya. Iya, karena saya pikir mereka itu memiliki potensi, Pak. Ya. Cuma gimana ya, mereka kadang entah mereka itu malu, merasa malu atau kurang percaya diri gitu, Pak. Jadi oleh karena itu saya nanti akan menunjuk anak-anak yang berpotensi yang malu itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Tapi sebenarnya Pak Hendra menyadari bahwa anak tersebut juga Iya. punya potensi, Iya. hanya saja mungkin tidak diberikan kesempatan lebih kepada Iya. anak tersebut. Iya, Kan Pak. seperti itu, Iya. Pak. Iya. Iya, betul. Solusinya luar biasa. Tapi mungkin nanti apa yang Pak Hendra sampaikan itu juga bisa menjadi pembelajaran juga buat saya. Bisa jadi pada saat saya mengajar juga seperti itu kan ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira mulai kapan nih
kan sudah sadar bahwa solusinya anak tersebut kurang memaksimalkan potensi. Kira-kira Pak Hendra mau mengevaluasi, mau menerapkan solusi tersebut, kira-kira mulai kapan kira-kira Pak Hendra? Insya Allah untuk pembelajaran atau pertemuan berikutnya Pak. Pertemuan Iya, berikutnya. saya langsung akan melaksanakan atau menerapkan proses tersebut. Baik, sekali berarti langsung setelah diketahui Ya. kelemahannya mungkin kekurangannya itu, solusinya seperti itu, baru nanti Pak Hendra pada pertemuan selanjutnya langsung Iya. Menerapkannya di Menerapkan. kelas. Nah itu salah satu teladan nanti bisa jadi Insya Allah, contoh lah insya buat Allah. guru-guru yang lain kan seperti itu Pak Helya. Oke baik, terima kasih. Tapi boleh enggak kalau saya lihat Pak Hendra sudah luar biasa, pembelajarannya di kelas sudah luar biasa, anak-anak juga sudah aktif berdiskusi dan menyampaikan materinya dengan presentasi, saya apresiasi betul. Kalau saya boleh kasih nilai mungkin kalau antara 1 sampai 100 itu sekitar 98% lah. Janganlah Pak, nilainya. itu terlalu tinggi. Kan belum sempurna, tapi Iya, itu 90 menurut lah saya. saja, Pak. Tapi boleh nggak Pak Hendra saya menyampaikan kelebihan dan kekurangannya Silakan Pak, berdasarkan yang saya silakan. amati? Iya, karena sampean kan yang mengobservasi saya. Iya, boleh kan ya? Boleh dong. Kira-kira mau dimulai yang mana nih? Kelebihannya dulu atau kekurangannya dulu yang mau saya sampaikan? Karena saya orangnya juga senang belajar Pak ya. Iya. Saya juga menerima masukan-masukan yang mungkin jadi kekurangan saya kekurangan dulu. Kekurangannya dulu ya. Kekurangan dulu. Berdasarkan yang saya amati kemarin Pak Hendra itu sebenarnya sudah bagus, mulai dari kegiatan pendahuluannya, kegiatan inti sampai kegiatan penutupnya sudah luar biasa. Cuman boleh kan saya di sini menyampaikan Ya. setidaknya ada 2 nih Ya. poin kekurangannya, makanya tadi saya kasih nilai 98% waktu itu ya. Ya. Yang pertama adalah Pak Hendra mungkin lupa atau seperti apa itu tidak menyampaikan motivasinya ke anak-anak, manfaatnya mempelajari materi itu seperti apa. Makanya pada saat pendahuluan setelah menyampaikan tujuan itu motivasi anak-anak untuk belajar materi itu apa. Oh iya. Karena menurut saya nanti kalau anak-anak tahu manfaatnya, motivasi Belajar manfaatnya belajar itu, nanti anak-anak insya Allah akan lebih antusias. Iya. Iya. Tetapi yang saya amati kemarin itu anak-anak sudah aktif, sudah luar biasa menurut saya. Itu yang pertama ya Pak Hendra. Oke. Kemudian untuk yang kedua, betul seperti apa yang sudah Pak Hendra katakan tadi, ternyata pada saat pada saat pembelajaran di kelas itu masih ada beberapa anak yang pasif Pak. Artinya anak tersebut tidak secara optimal, tidak secara maksimal, anak tersebut menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Kayaknya anak tersebut betul merasa malu atau merasa Kurang takut, percaya diri. kurang percaya diri. Apakah karena ada guru yang mengamati Ya. atau nah itu sih yang kurang paham ya. Cuman Pak Hendra kan sudah punya solusi untuk anak Tapi tersebut. biasanya Pak, kalau tidak ada pengawas atau tidak ada observer gitu, anak-anak lebih aktif Pak. Mungkin entah mereka mungkin sedikit merasa apa ya, kurang percaya diri gitu Pak. Kurang Iya, percaya diri, iya. betul. Tapi Iya. ya saya akui memang ada beberapa anak yang mungkin masih malu gitu. Masih malu Iya. ya. Cuman kan sudah ketemu kan Iya, solusinya dari iya. Pak Hendra sendiri kan tadi itu. Itu Pak. Jadi ada 2 poin yang Ya. mungkin termasuk kurang maksimal mungkin ya. Itu akan menjadi bahan evaluasi. Akan menjadi buat saya. evaluasi buat kedepannya baik Ya. sekali kalau langsung dikerjakan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sisi lain selain ada kekurangan, saya juga mencatat beberapa kelebihan Pak. Dari yang Pak Hendra lakukan di kelas itu yang pertama ice breakingnya. Ice breakingnya itu menurut saya luar biasa bagus. Pada saat Pak Hendra itu mengajar, ternyata Pak Hendra itu membuat huruf diacak, Ya. kemudian disuruh membuat kalimat, Kata Pak. membuat kata dulu, lah dari kata itu nanti Pak Hendra Meminta mereka untuk apa sih makna arti dari kata tersebut. dan itu bebas kan tergantung Iya. anaknya seperti apa. Iya. Nah, itu apalagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Rangkaian katanya itu anak sungguh luar biasa nanti kalau Pak Hendra bisa diterapkan terus-menerus di Iya. kelas. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dalam memberikan pertanyaan itu sangat baik dari Pak Hendra. Artinya apa? Pada saat ada anak yang kurang maksimal menjawab, Pak Hendra itu langsung dilempar ke siswa yang lain. Dan ini sangat antusias anak-anak itu. Nah, jadi kalau guru itu kalau tidak punya pengelolaan kelas, kemudian tidak punya kemampuan dalam memberikan pertanyaan kepada anak, maka saya yakin akan kebingungan. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra kemarin itu sudah luar biasa. Artinya Pak Hendra sudah punya kemampuan untuk
memberikan pertanyaan kepada siswa maupun punya pengelolaan kelas yang sangat baik. Allah. Ya, itu yang ketiga, Pak Hendra itu ternyata pendampingan pada saat anak melakukan diskusi itu sudah luar biasa dari Pak Hendra. Jadi Pak Hendra itu tidak hanya diam, tapi pada saat anak punya kebingungan, punya kesulitan dalam mengerjakan LKPD yang sudah Pak Hendra lakukan, itu Pak Hendra sudah dampingi. Dan itu adalah nilai plus dari apa yang saya amati di kelas Pak Hendra. Dan ini juga ternyata setelah presentasi itu, ternyata saya baru tahu Pak Hendra, ternyata konten yang Pak Hendra berikan ke setiap kelompok, kan ada 3 kelompok, Iya. ternyata berbeda. Berbeda Pak, berbeda. Nah, itu saya baru tahunya pada saat presentasi. Saya mengira dari ketiga kelompok itu soalnya sama. Bukan Pak, Nah, berbeda. ini menariknya dari saya. Kira-kira kok bisa seperti itu Pak Hendra? Ya karena saya pengen tiap kelompok itu apa ya, mereka leluasa dalam berpikir, dalam artian mereka kan materi yang saya ajarkan kemarin itu teks laporan hasil observasi. Betul. Jadi tiap kelompok itu saya bebaskan untuk mereka mengobservasi objek apa saja terserah mereka, begitu. Tapi isinya sudah ada di LKPD-nya atau bagaimana itu? Bebas? Tidak ada. Maksudnya objeknya? Objeknya itu tidak Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Karena saya tidak mengamati langsung ke kelompok, Iya. saya hanya di belakang mengamati bagaimana proses belajarnya Pak Hendra. Tidak ada itu Pak. Jadi saya bebaskan mereka mengobservasi objek apa yang mereka sukai gitu Pak. Tergantung kesepakatan masing-masing kelompok. Iya. Seperti itu. Tergantung kesepakatan kelompok Nah, gitu. itu ternyata Iya. luar biasa apa yang Pak Hendra lakukan. Tapi ini nanti bisa jadi masukan saya buat ngajar saya seperti apa nantinya. Iya. Nah, itu adalah nilai plus. Ada 4 poin. Itu mungkin nanti juga saya bisa diseminasikan buat teman-teman yang lain. Ternyata Pak Hendra ngajarnya seperti ini sudah luar biasa. Kalau saya kasih nilainya adalah 98. 90 aja lah Pak. 90 bukan 98%. Janganlah, Tidak jangan. sampai seperti itu Tidak ya. lah. Tapi kalau dari saya pribadi sebagai pengamat 98% Pak. Luar biasa apa yang sudah Pak Hendra laksanakan. Tetap semangat Pak Hendra. Mungkin tidak meskipun tidak diobservasi atau tidak diamati oleh guru yang lain, tetapi saya berharap dalam pembelajaran yang Pak Hendra lakukan di kelas ya seperti itu. Seperti apa yang saya amati. Iya. Kalau Pak Hendra ngajarnya seperti itu, saya yakin anak Indonesia ini pada tahun 2045 nanti siap untuk menuju Indonesia emas, kan seperti itu. Tetap semangat Pak Hendra. Semangat, Pak. Dalam mencerdaskan anak bangsa. Semangat. Semangat. Kira-kira nih Ya. perasaannya Pak Hendra seperti apa setelah melaksanakan percakapan bersama saya sebagai observer ini? Saya merasa senang ya Pak, karena itu tadi, karena saya orangnya memang masih suka belajar Pak. Betul. Jadi saya masih merasa kurang gitu. Jadi terima kasih untuk Bapak Saiful ini karena sudah mengevaluasi kegiatan atau proses belajar mengajar saya di kelas gitu. Jadi Bapak Saiful memberikan masukan secara langsung kepada saya apa yang menjadi kekurangan saya ketika saya mengajar di kelas begitu Pak. Nah, berarti itu menjadi masukan yang mungkin konstruktif bisa Iya, perbaikan sangat kedepannya. konstruktif sekali Pak. Tapi begitupun juga dengan saya, mungkin bukan hanya pada momen ini, mungkin pada waktu yang lain Pak Hendra juga bolehlah memberi masukan kepada saya, Ya. karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Guru itu pasti belajar secara terus menerus seperti itu. Baik. Karena butuh memang Pak Butuh. untuk masukan dari rekan sejawat gitu Pak. Iya. Artinya nanti kita saling berkolaborasi. Iya, Bagaimana betul. cara memberikan layanan, memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid kan Iya. seperti itu Pak Hendra ya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Hendra terakhir kalinya atau sudah cukup? Sudah cukup Pak karena saya sudah merasa puas saat saya belajar mengajar, meskipun ada beberapa yang mungkin menjadi kekurangan saya, dan saya juga sudah menerima masukan dari Bapak Sipul sebagai bahan evaluasi saya. Siap. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu adalah serangkaian percakapan pasca observasi saya dengan rekan kerja saya di SMK Negeri 1 Telanakan, yaitu Bapak Hendra Sufianto sebagai guru bahasa Indonesia. Beliau masih muda, beliau masih punya motivasi yang tinggi, beliau ingin selalu berbenah dan beliau ingin selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Demikian kegiatan serangkaian aksi nyata modul 2.3
coaching untuk supervisi akademik mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, M. Saiful Bahri, KGP Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.